Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan bawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Zaira alias istri pertama iblis. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Dalam keindahan surga yang terhampar luas, Nabi Adam dan Hawa hidup di dalam damai dan harmoni. Mereka menikmati segala kenikmatan yang telah diciptakan Allah untuk mereka. Surga adalah tempat kebaikannya sejati bagi manusia. Namun, cobaan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Iblis, makhluk sombong yang telah diusir dari neraka karena pernah mencokel tubuh Nabi Adam, tak pernah berhenti usahanya untuk memalingkan manusia dari jalan kebenaran. Kemudian, Nabi Adam berbicara dengan Hawa dengan penuh cinta. "Hawa sayangku, betapa indahnya surga ini. Kita benar-benar diberkahi oleh Allah." Hawa berkata dengan senyum hangat, "Benar sekali Adam cintaku. Semua yang Allah ciptakan di sini begitu sempurna." Namun, ketenangan mereka terganggu ketika iblis mulai merayu mereka dengan kata-kata manis yang penuh tipu daya. Iblis tak kehabisan akal. Dia memanggil ular berkaki empat yang sangat indah untuk membantunya masuk ke dalam surga. Kemudian, iblis menjanjikan kepada ular bahwa dia akan diberi sayap seperti malaikat dan segera bisa terbang layaknya seekor burung. Kemudian, ular pun tergoda dan mengizinkan iblis untuk masuk di antara dua taringnya, lalu masuk ke surga tanpa diketahui para malaikat. Sesampainya di surga, iblis merayu dengan lembut, "Adam, Hawa, apakah kalian tahu bahwa kalian bisa menjadi lebih hebat daripada ini? Kalian bisa menjadi seperti para malaikat." Adam pun bingung. "Tapi kami bahagia di sini. Mengapa kami perlu lebih dari ini?" Hawa berkata dengan curiga, "Ada sesuatu yang tak beres dengan kata-katamu, iblis." Iblis terus merayu mencoba menggoda mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkata dari surga, "Adam, Hawa, ini adalah ujian bagi kalian. Tetaplah setia kepadaku dan jangan dengarkan iblis untuk mendekati pohon itu." Adam dan Hawa yang sudah terpengaruh nafsu dan godaan iblis akhirnya tak menghiraukan peringatan. Mereka melanggar larangan itu dan saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir mereka dari surga. Kemudian Adam dan Hawa dalam keadaan telanjang. Iblis berubah menjadi buruk rupa memiliki ekor dan tanduk, sementara ular dihilangkannya kakinya oleh Allah. Dikatakan kepadanya, "Mulai sekarang, berjalanlah kamu dengan perutmu." Mereka pun diturunkan ke bumi. Iblis yang terbuang merasa semakin terdesak dalam usahanya di dalam menggoda manusia. Di dalam perjalanannya, ia menemukan sebuah gua yang gelap dan suram. Di dalamnya, ia menemukan seekor ular yang telah dihukum oleh Allah dengan kehilangan kakinya sebagai akibat dari perannya menggoda Adam dan Hawa. Iblis mendekati ular dengan licik. "Hei, kau nampak kesepian di sini. Apakah kau tahu siapa aku?" Ular berkata penuh curiga, "Aku tahu siapa kau. Kau adalah iblis yang terbuang dari surga." Iblis merayu dengan licik, "Itu benar, tapi aku adalah makhluk yang cerdas dan kuat. Aku punya rencana besar dan aku butuh bantuanmu." Ular yang terkutuk itu awalnya skeptik, tetapi iblis terus merayu dengan janji-janji yang manis. Iblis berkata, "Kita sudah terlanjur terbuang di sini, dan aku rasa kita akan di sini selamanya. Dan kamu akan terus berjalan dengan perutmu sampai hari kiamat. Apakah kamu mau selamanya begitu?" Ular mulai bimbang. Dia berpikir jikalaupun dia bertaubat kepada Allah, hal itu tidak akan mengembalikannya kakinya lagi. Kemudian iblis meyakinkan ular, "Aku bisa memberimu kekuatan yang besar
dan bersama-sama kita bisa menggoda manusia serta menjatuhkan mereka dari rahmat Allah. Ular dengan ragu berkata, "Apa yang akan aku dapatkan dari ini?" Iblis pun berkata, "Aku akan memberimu istana yang megah di bawah laut, di mana kau akan menjadi ratu yang berkuasa. Aku akan menjadikan manusia tunduk kepadamu." Ular pun yang terkutuk itu akhirnya setuju dengan tawaran iblis, dan mereka mulai bersekutu dalam misi jahat mereka. "Baiklah, aku akan bersamamu, tapi ingatlah, jika kau mengkhianatiku lagi, aku tak akan ragu untuk mengakhiri ini semua." Mereka pun mulai merencanakan cara-cara untuk melaksanakan misi jahat mereka dan segera menaklukkan lautan serta dunia manusia. Iblis pun memenuhi janjinya kepada ular dengan membawanya ke istana dasar laut yang megah dan misterius. Mereka memasuki istana yang begitu indah, dengan dinding-dinding yang terbuat dari mutiara laut yang berkilauan dan lantai yang terbuat dari karang yang indah. Cahaya samudera menyinari setiap sudut istana itu, menciptakan panorama yang sangat memukau. Di dalam istana ini terdapat mahkota indah yang dipersiapkan untuk penobatan sang ratu ular. Dalam sebuah upacara yang penuh keanggunan, iblis mengambil mahkota dan dengan lembut menempatkannya di kepala ratu ular. Suara gemerincing mutiara laut memenuhi ruangan saat penobatan ini sedang berlangsung. Iblis pun berkata, "Dengan ini, aku iblis yang dulu pemimpin para malaikat memahkotai engkau, wahai Zahira, alias sebagai ratu bawah laut yang berkuasa. Bersama-sama kita akan menggoda manusia dan menjatuhkan mereka dari rahmat Allah." Ratu ular yang saat itu masih terpesona oleh kemegahan istana menerima mahkota itu dengan mata melirik sempit. Ratu ular mendapatkan kekuatan luar biasa dari mahkota. Kemudian, iblis membuatnya bisa merubah wujud asli menjadi seorang wanita yang cantik dan kekuatan magik yang tak pernah tertandingi. Mereka pun akhirnya menikah dan segera mengeluarkan keturunannya yang sangat banyak memenuhi istana. Sejak bersekutu dengan ular yang terkutuk, iblis merencanakan strategi jahatnya dengan teliti. Iblis yang pernah menjadi pemimpin para malaikat memiliki pengetahuan yang mendalam tentang cara memengaruhi manusia. Iblis berbicara dengan semangat, "Ular, kita harus bekerja bersama menggoda manusia. Aku akan memanfaatkan pengetahuanku tentang manusia, dan kau akan menggunakan kekuatanmu sebagai ratu bawah laut." Ular pun lantas setuju. "Baiklah, aku akan menggunakan kekuatanku untuk menjadikan laut sebagai alat untuk menggoda manusia." Kemudian, iblis pun merencanakan serangan-serangan kecil terhadap manusia, sementara ular mengambil peran dalam mengendalikan makhluk-makhluk laut yang mengerikan. Mereka mencoba mempengaruhi manusia agar melanggar perintah Allah. Iblis menggoda manusia dengan kekayaan dan kekuasaan. Iblis yang terdahulu merupakan bendahara dan pemimpin para malaikat, sekarang menggunakan kecerdikannya untuk melancarkan serangan-serangan terhadap manusia. Kita akan menguasai dunia ini, dan manusia akan menjadi budak nafsu dan godaan kita. Di tengah kemeriahan bawah laut, alam semesta mulai merespon kehadiran mereka dengan cara yang tak terduga. Dengan rencana jahat mereka yang semakin terwujud, iblis dan ular mulai merasakan dampak dari kehadiran mereka di dunia. Alam semesta sendiri memberikan tanda-tanda protes terhadap tindakan mereka yang jahat. Kemudian, iblis pun menelisik apa yang sedang terjadi. Mengapa alam memberontak? Ular berkata dengan cemas, "Sepertinya alam tak senang dengan kehadiran kita di sini, tapi kita tak bisa mundur. Sekarang, bencana alam seperti gunung meletus dan tsunami mengguncang dunia manusia, termasuk Adam dan Hawa. Ketakutan dan mencari perlindungan. Mereka berusaha menjaga iman mereka dalam menghadapi cobaan ini." Adam berkata menghibur Hawa, "Kita harus tetap tawakal kepada Allah. Mungkin ada hikmah di balik semua ini." Hawa pun lantas setuju. "Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita harus bersabar." Allah yang Maha Mengetahui mengubah bencana alam tersebut
menjadi hikmah bagi para manusia. Gunung yang meletus menjadikan tanah yang subur, dan tsunami membawa unsur garam yang berguna bagi tumbuhan. Allah pun berkata dari surga, "Ini adalah ujian bagi manusia. Tawakallah kepadaku, dan aku akan memberimu kebijaksanaan dalam menghadapinya." Mulai saat ini, manusia belajar untuk tetap sabar dan berserah diri kepada Allah dalam menghadapi setiap cobaan. Mereka pun mulai memahami bahwa setiap ujian adalah peluang untuk meningkatkan iman dan serta meningkatkan ketabahan hati mereka. Namun di bawah laut, iblis dan ular terus merencanakan cara-cara baru untuk menggoda para manusia. Meskipun mereka menyadari bahwa alam tidak akan pernah membiarkan mereka berbuat semena-mena. Tahun-tahun berlalu, dan cerita ini semakin menegangkan. Ratu ular dengan tubuhnya yang panjang dan berkilauan itu duduk di atas singgasana bawah laut yang megah. Di sebelahnya iblis yang sombong dan kuat mengamati kerajaan bawah laut yang mereka kuasai. Kemudian, makhluk laut lainnya dan tentara setan tunduk dan patuh pada kedua makhluk jahat itu. Tiba-tiba, salah satu setan datang mendekati iblis dan ratu ular. Setan berlutut di depan mereka, takut mengangkat kepala mereka. Dengan gemetar, setan berkata, "Ya Tuhan, aku ingin melaporkan perkembangan baru di daratan. Aku telah berhasil membuat orang-orang bangun kesiangan, sehingga mereka lalai menjalankan sholat subuh." Iblis pun kemudian berkata, "Demi Allah, engkau belum melakukan apa-apa." Kemudian datang lagi tentara setan yang lain. "Wahai Tuanku, aku telah berhasil membuat orang lupa hafalan Al-Quran." Iblis pun berkata, "Itu hanyalah pekerjaan yang mudah." Lalu datang lagi setan ketiga dengan rasa takut. Dia melapor, "Saya telah berhasil memisahkan pasangan suami istri yang kuat." Ratu ular pun kemudian tersenyum dengan penuh kepuasan. "Bagus sekali setan, kamu melakukan tugas dengan baik." Namun, iblis nampak belum puas dengan hasil tersebut. Ia pun segera mendekati setan yang telah memberikan laporan. Setan dengan tubuh bergetar mengucapkan, "Tuan, aku telah mencoba yang terbaik." Iblis memandang setan itu dengan tajam, membuatnya merasa cemas. Tiba-tiba setan yang paling terampil dan cerdas dari tentara iblis kemudian datang mendekati mereka. Dia tampak percaya diri dan tidak takut. Setan yang terbaik itu pun berkata, "Maafkan aku Tuanku, izinkan aku memberikan laporan. Saya telah menggoda pasangan suami istri hingga mereka bercerai. Selain itu, mereka kini hidup dalam kebencian satu sama lain hingga keluarga besarnya." Iblis pun mendengarkan dengan penuh perhatian. Setan terbaik itu pun melanjutkan, "Kini, mereka hidup dalam dosa yang besar yang akan mendatangkan murka dari Allah karena memutuskan tali persaudaraan, saling curiga, hingga timbul fitnah bahkan antara ibu dan anak." Iblis pun tersenyum puas dan ratu ular memberikan penghormatan. Ratu ular pun dengan sanjungan berkata, "Anda adalah yang terbaik di antara kami. Anda setan terbaik." Akhirnya, trik menggoda pasangan suami istri sampai membuatnya saling fitnah terus dikembangkan semakin halus. Trik ini kemudian disebarkan ke seluruh penjuru pasukan setan di muka bumi. Hari-hari berlalu, seiring dengan gencarnya tentara setan memisahkan dua pasang manusia. Di sudut istana, suasana mendadak berubah hati. Ratu ular mulai merasakan ketidakpuasan dan keraguan. Meskipun ia tahu ia telah menjadi ratu di bawah laut, ia mulai merasa hampa dengan perannya dalam rencana jahat ini. Kemudian, ratu ular pun berbicara kepada dirinya sendiri, "Apakah semua ini benar-benar yang aku inginkan? Apakah aku harus terus melakukan kejahatan bersama iblis?" Hati ratu ular pun menjadi gelisah. Ia pun merasa tertekan oleh kekejaman dan kelengahannya dalam melakukan dosa-dosa yang dipimpin oleh iblis. Iblis pun menyadari perubahan dalam sikap ratu ular. Pura-pura bertanya, "Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu?"
Ratu ular pun berkata dengan ragu, "Aku merasa seperti ada yang salah dengan semua ini. Apakah kita benar-benar melakukan ini sampai kiamat?" Iblis pun kemudian mengancam, "Jangan pernah ragu, Ratu Ular. Aku telah berjanji kepada Allah untuk menyesatkan manusia sampai hari dibangkitkan. Dan kau telah berjanji setia kepadaku." Ratu Ular pun hanya bisa diam lalu menyendiri. Dalam kamarnya, Ratu Ular mulai mempertanyakan kesetiaannya kepada iblis. Namun, ia pun juga merasa terjebak dalam persekutuan yang berbahaya ini. Hati dan pikirannya mulai terbelah antara ketaatan pada iblis dan keraguannya terhadap tindakan mereka. Ratu Ular pun berbicara kepada dirinya sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus terus menjadi bagian dari kejahatan ini? Ataukah ada jalan keluar yang lebih baik? Ratu Ular pun terus merenungkan perasaannya yang semakin kuat terhadap keraguan dan penyesalan. Hati kecil Ratu Ular pun kemudian berbicara, "Aku tidak bisa melanjutkan kejahatan ini. Ini tidak benar. Dan aku harus mencari jalan keluar." Ratu Ular merasa semakin terasingkan dari iblis yang kejam. Hatinya mulai memberat dengan keinginan untuk bertaubat dan mencari pengampunan Allah. Namun, dia pun tahu bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi yang lebih besar. Ia sadar ia akan kehilangan istana dan kekuasaannya, dan terlebih ia akan kehilangan kakinya dan mulai merayap dengan perut seperti ular-ular yang lainnya. Kemudian, Ratu Ular pun bertutur di dalam hati, "Mungkin masih ada harapan untukku. Aku harus memutuskan apa yang benar, meskipun konsekuensinya sangat sulit." Kisah Ratu Ular istri iblis di bawah laut kemudian mencapai puncak ketegangan. Pertanyaannya adalah, akankah Ratu Ular mengikuti panggilan hatinya untuk bertaubat? Ataukah dia akan terus terjebak di dalam kejahatan bersama iblis? Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.